Oke, kali ini aku bakal membicarakan sesuatu hal yang cukup cukup dasar dan semua orang mungkin sudah mengetahuinya juga, bahwa apa sih hal yang ngebuat aturan itu bisa ada. Kayak aturan di keluarga, kayak misalkan aturan keluarga itu harus nggak boleh keluar malam, harus kalau mandi itu jangan lupa untuk menaruh ke tempatnya, ya kan, kayak sabun-sabun atau gimana gitu loh. Kayak ya aturan-aturan rumah yang agak aneh gitu. Enggak sih, kayaknya enggak aneh semuanya, cuma ada beberapa mungkin gitu. Terus aturan di suatu negara punya aturan kayak undang-undang dasar, terus undang-undang lalu lintas, peraturan lalu lintas gitu, dan segala macam. Yang dimana kan aturan itu kan terjadi karena terjadi sesuatu yang dimana yang pada awalnya manusia itu memang bebas dalam memilih, bisa memilih untuk menjadi orang baik atau menjadi orang jahat. Itu kan kebebasan manusia dalam memilih gitu, dan hal itu memang udah menjadi hal dasar daripada manusia yang memang bebas dalam memilih apapun. Tapi kan bahkan gitu ya, aturan dalam diri sendiri aja itu ada gitu. Misalkan aturan diriku tuh sederhana gitu, kayak aku tuh selalu memiliki aturan untuk jangan jajan kalau uangnya itu nggak cukup gitu. Apalagi kalau seandainya uangnya nipis ya, mending di ini aja sih, dihemat-hemat gitu. Itu kan aturan ya, aturan yang terjadi karena ketika uang itu habis dan gak bisa beli makan atau gimana, jajan itu kan susah ya gitu. Jadi ya bikin deh aturan untuk bisa berhemat gitu. Dan aturan-aturan di sekolah atau di manapun itu pasti ada kan alasannya gitu. Cuma kadang ada aturan yang dibikinnya itu nggak ada dasarnya gitu, kayak bikin aja aturan itu tapi nggak ada dasar yang masuk akal. Contohnya tuh apa ya? Contohnya mungkin aturan apa ya? Kayak aturan melipat pakaian gitu. Kan tapi kan melipat pakaian kan ada fungsinya supaya terlihat bagus. Cuma kan apa ya? Aturan yang enggak terlalu bisa dimengerti gitu. Kayak aturan membatasi makanan. Iya, membatasi makanan sih wajar. Apa ya aturannya? Aturan negara yang enggak masuk akal. Oh, mungkin aturan dipajaki semua hal. Iya sih. Kayak tapi nggak tahu juga sih. Ya pokoknya kadang gitu kan, kadang ada aturan yang nggak masuk akal gitu, nggak masuk, kayak nggak punya dasar gitu. Bahkan dalam beragama, ketika diatur oleh suatu agama gitu kan, kalau nggak memiliki alasan kan aneh gitu. Kok dilarang, kok boleh dilakukan atau gimana pun itu. Dan setelah aku memahami tujuan daripada aturan itu, yaitu agar manusia itu membatasi dirinya dari kebebasan yang dimiliki, itu kadang bisa ada yang bagus, bisa buruk gitu. Kayak semisal manusia itu kan bebas, dan dari kebebasan itu bisa memilih menjadi orang baik atau menjadi orang jahat.
Kalau menjadi orang jahat itu kan ada risikonya, ada hal yang mungkin terjadi dari kejahatan itu, entah dibalas dengan kejahatan yang lebih parah kepada diri sendiri atau entah bagaimanapun itu. Dan menjadi orang baik juga ada risiko, ada hal yang mungkin bisa didapatkan gitu, seperti bisa mendapatkan ketenangan atau kebahagiaan atau apalagi ya. Ya pada intinya kan setiap apapun itu kan pasti akan ada kemungkinan balasannya gitu. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk gitu. Dan itu sudah menjadi pola kehidupan yang terjadi gitu, meskipun ya memang enggak semuanya. Karena kan ada yang mungkin gitu kan, mungkin ada orang yang selama hidupnya itu melakukan kejahatan, terus selama hidupnya dia udah memperkosa, dia udah mencuri, terus dia udah korupsi, terus dia udah apalagi ya, kejahatan-kejahatan yang luar biasa ngeri lah gitu. Kayak ya kalau dijelasin satu-satu tuh kayak gak masuk akal gitu kan. Itu kan kalau secara keinginan manusia itu kan harus ada keadilan yang ditegakkan, padahal dia itu ini bisa aman gitu kan, itu kan gak adil gitu. Sedangkan korban yang dia perlakukan buruk ya lepas gitu kan, itu gak adil gitu. Keinginan manusia pastinya ya ingin adanya keadilan. Makanya itu adanya agama yang membicarakan bahwa akan adanya keadilan setelah kematian gitu. Itu kan kayak menunjukkan bahwa pola yang namanya sebab akibat, yang dimana baik akan dibalas baik, buruk akan dibalas buruk, itu kan akan terjadi gitu. Dan buktinya banyak gitu. Meskipun setelah melihatnya ada kemungkinan yang tidak sesuai, tapi ternyata bisa jadi setelah kematian itu ada kelanjutannya. Makanya tuh bagi orang-orang yang khawatir akan dirinya di masa-masa yang akan datang, di masa-masa setelah kematian, mereka itu pasti akan mencari agama yang berpotensi minim risikonya gitu, kayak yang paling mendekati realitas gitu. Karena kan kita hidup di dunia yang memiliki aturan, di dunia yang memiliki aturan yang tergolongnya itu perlu untuk dipahami gitu ya, gitulah ya. Terus aturan itu kan ini ya, sesuatu hal yang bagus ketika memang bisa dipahami gitu. Cuma kadang apa ya, dalam aturan itu kan kita kan harus memahaminya itu dengan tepat gitu. Jangan sampai asal bikin aturan, karena kalau asal bikin aturan ya yang niatnya itu hal yang baik gitu, supaya membatasi agar tidak melakukan hal yang berlebihan atau melakukan hal bodoh dengan ya gimana pun itu, korupsi atau ngerugin orang lain, itu kan harus dilarang gitu, supaya tidak merugikan diri sendiri. Karena bagi orang yang beneran paham bahwasanya setiap hal itu pasti akan ada balasannya, dan setiap kali aturan itu ada, itu kan memang harus jelas gitu. Makanya tuh aku kalau ngelihat aturan apa ya itu yang ngebuat aturan ini bisa masuk akal, atau salah, ketika ada aturan di sekolah, entah itu apapun lah gitu, pastinya kan harus dipertanyakan gitu. Atau aturan yang di suatu negara itu kan harus dipertanyakan, apakah aturan ini bagus atau enggak. Karena kadang
banyak banget aturan yang dibuat nggak ada dasar, dan hal itu malah nggak relevan gitu untuk diikuti. Makanya tuh ya pintar apa ya, saat ini sih aku cukup eh, cukup teliti gak ya, nggak tahu sih, tapi ya cukup sering mengamati bahwa aturan itu ya harus ada dasarnya, harus ada alasan kenapa aturan itu dibuat terjadi, dan diusahakan untuk sesuai dengan realitas gitu penciptaan aturan itu. Karena ya kadang ya di Indonesia yang gak tahu kenapa ya, entah karena pengamatanku yang salah atau gimana, cuma di Indonesia tuh banyak banget hal yang kayak ih greget gitu. Kayak ini seorang pemimpin, ini Dewan Perwakilan Rakyat, ih kenapa mereka kayak gitu ya. Ya meski memang nggak semuanya, cuma ya gitulah. Kadang aneh aja sih melihat negara sendiri. Ya semoga bisa menjadi lebih baik lah. Iya, aku berdoa kayak gitu. Ya gitu aja sih paling ya. Aku minta maaf kalau ada yang salah kata atau gimana pun, karena memang aku gak berniat buruk. Aku cuma menyampaikan apa yang ada dalam pikiranku, dan ya itu aja paling. Dan ya aku minta maaf sekali lagi, dan berterima kasih buat kalian yang udah ngeklik menonton videoku sampai detik ini. Ya kayak gitu aja. Dah.